Doa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Oke, baik ya. Hari ini apakah ada yang izin sakit? Tidak. Berarti ada beberapa yang izin tadi mengikuti paskib ya? Oke. Yang lainnya sudah masuk? Oke, sudah. Nah, hari ini kita ketemu dengan pembelajaran bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling ini nanti kita akan belajar sesuai yang di depan ya. Kelola emosi, ya. Kelola emosi ini tujuannya apa? Harapan saya nanti teman-teman semua bisa mengelola atau mengaplikasikan emosi sesuai atau yang positif sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa mengendalikan, memutuskan, mengaplikasikan. Gitu ya, paham ya? Oke, sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah. Kalau sudah, saya mulai saja. Jadi nanti pembelajaran di hari ini itu berbeda seperti bimbingan konseling pada sebelumnya. Kita di sini nanti menggunakan metode ARKA. Ada yang tahu ARKA itu apa? Belum ya? Karena kayaknya belum pernah diaplikasikan di sini. ARKA itu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya itu konsep, A-nya lagi itu aplikasi. Jadi nanti kita pembelajarannya mengikuti urutan sesuai ARKA itu tadi. Yang pertama apa? Aktivitas. Mari kita mulai aktivitas pada pagi hari ini sesuai tema kita, yaitu kelola emosi. Jadi, Bu Fia hari ini punya beberapa aktivitas. Yang pertama nanti, ini sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, kelompoknya mengikuti pertemuan sebelumnya ya. Sudah disepakati pertemuan yang sebelumnya. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok tugasnya akan saya beri kartu cerita. Kartu cerita ya. Nah, kartu cerita ini berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Itu berbeda. Nah, nanti teman-teman semua secara acak silahkan menunjuk salah satu yang mewakili ke depan memilih kartu ceritanya. Ya. Jadi nanti secara acak ya, saya bagi. Nah, nanti kalian memilih salah satu cerita. Nah, kalau sudah dapat ceritanya, satu kelompok juga akan mendapatkan kartu emosi. Nah, kartu emosi ini nanti lengkap di dalamnya. Yang pertama ada cemas, kemudian kebalik. Apa ini? Kita buka aja. Ada putus asa. Nah, banyak ya. Banyak macam-macam ekspresi emosi di sini. Nah, nanti kalian ditugaskan, silahkan kalian pahami dan diskusikan soal cerita yang ada di sini ya. Masing-masing soal cerita ini ada titik-titiknya. Nah, titik-titik itu yang ditugaskan kalian silahkan dilengkapi dengan kartu emosi yang ada. Ya. Kalau kalian baca sudah ketemu. Kayaknya sepertinya emosinya yang benar ini. Nah, langsung diambil, nanti disisihkan. Yang tidak perlu, emosi yang tidak terpakai, silahkan nanti disingkirkan dulu. Ya, jadi nanti ada satu kartu cerita ini ada yang isinya 5, ada yang isinya 6, ada yang isinya 4. Beda-beda tergantung ceritanya masing-masing. Paham ya? Bisa?
Masih semangat? Oke, kita mulai sekarang bisa ya? Oke, kita mulai sekarang. Silahkan ditunjuk salah satu kelompoknya untuk mengambil soal cerita yang ada di depan. Silakan ke depan. Siapa? Yang ini siapa yang diwakili? Nah, sebentar. Nah, pilih. Ini ada lagi. Oke. Silakan pilih. Ayo. Yang terakhir. Sudah, masih sisa 2 ya. Nah, oh iya, ininya belum. Nanti saya yang muter. Ini satu kartu emosinya. Kartu emosinya ini masing-masing kelompok mendapatkan ekspresi yang sama, ya. Tapi berdasarkan cerita, ekspresinya berbeda. Nah, coba kalian diskusikan soal ceritanya terlebih dahulu. Silakan dibaca. Nah, untuk memudahkan gimana caranya? Kartu emosinya dijejer-jejer ya. Dijejer itu ada berapa? Nah, kalian baca. Nah, kalau nanti udah ketemu, silakan ditentukan ekspresi mana atau ekspresi emosi yang sesuai itu yang apa. Gitu ya. Nah, disusun di meja biar mudah. Nah, sudah? Nah, yang nggak kepake dikumpulkan di klip tadi. Ini sudah? Sudah, yang nggak kepake di klip. Tinggal satu kelompok. Sudah mendapatkan jawaban masing-masing? Ada yang jawabannya 4, emosi 4. Ada? Lebih dari itu ya, 5 emosi. 6. Oke, 7. Kamu berapa emosi? 5. Tadi kok nggak angkat tangan? Ada 5 berarti ya. 5 dan sisanya ada 6. Oke, sudah dapat jawabannya masing-masing ya? Sudah didiskusikan? Nah, kita ke depan dulu. Kenapa sih? Sebelumnya saya mau tanya, apakah ada di sini yang paham apa itu emosi? Coba angkat tangan. Apa itu emosi? Emosi itu apa ya? Yang tahu angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Ayo. Apa tadi? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Ayo. Sesuatu perasaan yang ada dalam diri kita. Oke, bisa. Selain itu, ada lagi? Sudah tidak ada? Nah, apa emosi? Tadi benar ya, sesuatu atau perasaan yang ada di dalam diri kita. Karena emosi itu suatu respon. Nah, respon psikologis. Ya, untuk menentukan suatu situasi tertentu. Nah, kalian biasanya ketika
ketika kalian bangun tidur sampai sekarang beraktivitas, itu pasti ada emosinya, ya. Kalian senang, bingung, kemudian sedih, pusing, kok banyak PR ya, panik dan lain sebagainya, itu ekspresinya bisa ditampakkan di wajah kalian, ya. Jadi terlihat. Nah, bisa bersifat positif. Nah, positif itu tadi ya, bahagia, senang, kemudian apalagi ceria, apalagi bersemangat, kemudian apalagi? Apa? Tadi yang sudah kalian baca? Kesal itu positif apa negatif? Negatif. Yang positif apalagi? Semangat sudah, terus apalagi? Apa berani? Sekarang yang negatif. Negatif apa aja? Marah, kesal, terus Hah? Apa? Oh, cemas, putus asa, terus habis itu canggung, sedih, ya. Itu termasuk negatif. Nah, emosi itu juga dapat mempengaruhi pikiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh saja, ketika kalian sedih, ya, ketika kalian sedih, apakah pada hari itu ketika kalian sedih bersemangat? Tidak ya. Nah, kebalikannya, ketika kalian semangat, ya, ketika kalian semangat, bahagia, tadi malam sudah mendapatkan hadiah dari pujaan hati, besoknya dipakai, nah ekspresinya berbeda, ya, berbunga-bunga, sampai dimasuk kelas itu, wah bunganya sudah sampai mekar-mekar ya. Nah, beda ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya, jenisnya apa saja? Nah, jenis emosi ini itu ada emosi dasar. Emosi dasar tadi yang sudah kalian sebutkan, ada senang, ada sedih, marah, takut, jijik, itu dasar. Kemudian yang kedua ada emosi campuran, iri hati, malu, kemudian apa lagi? Bangga, cinta, dan lain sebagainya. Nah, itu emosi campuran, ya. Karena emosi campuran itu ketika cinta saja kalian juga bisa merasakan seperti bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Nah, ada dua emosi jenisnya, yaitu emosi dasar dan emosi campuran. Terus pertanyaannya, mengapa sih kita perlu mengelola emosi? Nah, ini jawabannya. Kenapa? Untuk meningkatkan kualitas hubungan, meminimalkan ketika kalian itu ada di taraf stres. Siapa di sini yang sering stres? Siapa? Stres masalah pekerjaan rumah. Masa kalian memikirkan pekerjaan rumah enggak ya? Nah, PR atau pelajaran, Bu. Ternyata pelajaran kelas 9 itu menegangkan ya, Bu. Beda ketika di kelas 7 dan 8. Saya tuh rasanya bisa nyantai, tapi di kelas 9 ini kok nggak bisa ya. Nah, ada yang seperti itu akhirnya mengakibatkan stres, mikir gimana aku gak iso ya cah, aku gak lulus kayak gitu. Ada. Nah, itu yang menghantui kalian semua pada situasi seperti ini di kelas 9 ini. Nah, caranya gimana? Silakan kalian kelola emosi itu biar tidak sampai di taraf yang bahaya. Stres itu akibatnya nanti apa? Bisa bunuh diri, ya, bisa hilang konsentrasi, diajak ngomong nggak nyambung, itu juga bisa. Nah, makanya caranya mengelola emosi itu kayak gimana? Kalian ketika menghadapi sesuatu, silakan dipikir panjang dulu. Ini pantasnya saya berekspresi seperti apa ya? Nah, itu ditentukan dari kalian sendiri. Nek kalian tegang, panik, nah itu nanti bisa mengganggu konsentrasi kalian. Contohnya, ketika kalian mau ujian TKA, itu banyak kemarin kejadian. TKA, sudah siap di rumah ya, belajar sudah siap ya, sampai malam. Nah, mau menghadapi masuk ke ruangan, itu panik. Wah, ini piye cah, ngono gak iso cah. Duh, wis pengen nipis, mules dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu ya. Nah, akhirnya ketika dihadapkan di satu soal yang baru saja muncul, kalian tidak bisa menjawabnya padahal tadi malam baru kalian pelajari. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Itu tadi, kalian panik.
Nah, caranya gimana? Yang biasanya saya lakukan ketika panik menghadapi sesuatu itu silakan beda-beda ya masing-masing orang ya. Kalau saya sendiri biasanya atur nafas ya, atur nafas. Hirup, keluarkan ya, seperti itu. Yang kedua, habis itu biasanya yang saya lakukan melakukan atau mengucapkan sholawat. Nah, sholawat sebanyak-banyaknya. Itu biar kita netral ya. Sing awale kepengen pipis, kepengen aduh mules gitu cah. Nah, itu bisa hilang, nggak tahu saya kenapa. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Atur pernapasan, yang kedua sholawat. Nah, kalian dengan cara kalian sendiri, kalau kalian mau mempraktekkan itu silahkan. Kalau berhasil berarti kalian sudah punya kuncinya. Nah, kuncinya ketika saya sedang panik menghadapi sesuatu, berarti harus seperti ini. Nah, itu enak. Nah, kalau kalian belum menemukan kunci, silakan dicoba. Dicoba terus. Nah, sampai ketemu nanti kalian bisa mengendalikan emosi atau mengelola emosi kalian sendiri di dalam diri kalian, itu seperti apa, biar nanti ketika kalian menghadapi ujian dan lain sebagainya, itu tenang. Dan ketika kalian tenang, mengerjakan ujian, hasilnya juga maksimal. Ya, paham ya? Nah, terus selanjutnya, tanda emosi tidak terkelola. Nah, kalau tidak terkelola itu kayak gimana? Sulit tidur, ya, stres berlebihan. Itu simpel-simpelnya. Kalian berusaha nggak bisa tidur, bu kepikiran besok itu mau ujian, TKA itu menghantuiku sehari-hari, bu. Wah, tegang pokoknya. Nah, itu kalian nggak bisa tidur. Nah, kalau sulit tidur, artinya apa? Nah, kalian juga belajarnya terganggu, ya. Jadi nggak maksimal. Nah, makanya salah satu kuncinya silahkan kelola emosi kalian dengan baik. Gitu ya. Nah, sulit berkonsentrasi tadi sudah saya sampaikan. Konflik dengan orang sekitar. Bahkan kalian ketika tidak bisa mengelola emosi dengan baik, itu bisa mengakibatkan konflik dengan teman kalian sendiri, atau dengan guru, atau dengan orang lain, bapak ibu kalian. Wes gak mood, aku gak mood. Nah, wes pokoknya ngono tok ngomongnya. Gak mood, aku gak mood. Nah, langsung linggih. Diomongi temennya, gak mood, aku gak mood. Nah, akhirnya gak mau ngomong. Nah, habis itu wes kejujur ngomongnya iku gak mood dik nih. Nah, itu marai konflik ya. Nanti kalau sudah dinengi, nah kalian laporan. Dua aku tak dinengi koncoku ya, dijauhi ya. Padahal sing muni matmut itu tadi siapa? Satu orang ini. Nah, itu bahaya. Itu ya. Nah, seterusnya apa? Ada strategi. Nah, ini strateginya. Strategi menolak emosi itu silahkan mengenali emosi kalian sendiri ya. Kemudian diterima, jangan ditahan. Nah, ditahan itu biasanya nanti di kepala sini itu rasanya panas. Kalau ditahan ya. Makanya ketika kalian ada masalah ya, ada masalah atau ada yang kalian pikirkan, itu jangan dipendem sendiri, diceritakan. Kalau bisa jangan cerita ke teman, ya, takutnya bocor. Karena sering kali seperti itu. Ya, saya beberapa kali melakukan konseling itu, dia cerita masalahnya ke temannya bocor. Akhirnya satu teman seangkatannya itu pada tahu masalahnya dia. Padahal dia itu awalnya percaya. Nah, terus ceritanya ke siapa, Bu? Ceritanya ke orang tua. Itu ya, itu oke. Yang kedua, ceritanya ke Bapak Ibu guru. Nah, semisal memang ada kaitannya dengan pembelajaran. Saya itu, Pak, ketika pembelajaran matematika itu kok sulit ya dalam konsentrasi, itu juga diceritakan ya. Saya itu udah mencoba belajar maksimal, tapi kok hasilnya belum itu ya, belum terpenuhi. Itu juga diceritakan. Jangan dipikir sendiri ya. Kalau dipikir sendiri ya kalau kalian dapat jawabannya, kalau tidak. Nah, itu nanti rasanya di sini tuh panas. Ya. Karena saya dulu zaman sekolah seperti kalian, sering mikir, sering mendem itu ternyata nggak bagus. Marahi penyakit ya. Sampai di lab kan itu nggak ada penyakitnya itu apa. Nah, ternyata semua penyakit itu ada di mana pusatnya? Di pikiran. Ya. Jadi pikiran kalian silakan ditenangkan, dinetralkan biar penyakit itu nggak datang. Gitu. Nah, terus ekspresikan.
Ekspresikan dengan sehat bicara menulis. Bicara tadi cerita. Menulis itu gimana, Bu? Ada yang senang di sini menulis diary sehari-hari atau cerita kesehariannya. Dulu saya senang. Sekarang kok kayaknya itu ya, jarang ya ada yang menulis seperti itu ya. Atau ada yang masih menulis? Senang menulis? Masih? Oh, alhamdulillah, berarti bagus literasinya. Nah, itu silakan ditulis kejadiannya pada pukul nenek kayak gitu ya. Aku senang sekali ketemu dengan ini. Nah, itu ceritakan gitu kan. Jadi ketika nanti kalian sudah tumbuh dewasa, kalian baca itu ketawa-ketawa sendiri, malah jadi hiburan kalian. Ya. Nah, terus latihan mindfulness, fokus pada saat ini. Fokusnya kalian pada saat ini apa? Belajar. Jadi nggak usah mikir yang lainnya. Makanya saya sering menyampaikan ke kelas-kelas lain, kelas 9 itu tidak lama. Ya, tidak lama. Tahun depan kalian itu sudah lulus. Ya, tidak lama. Tiba-tiba ujian, ujian, lulus habis itu. Nah, tidak lama. Makanya jangan sampai, saya selalu bilang, jangan sampai kalian mengulang masalah yang sudah pernah kalian lakukan di kelas 7 dan di kelas 8. Dan jangan sampai kalian itu masuk ke dalam buku BK. Nah, itu sering kali ya. Walaupun itu make up ya, atribut, kedisiplinan itu juga dijaga. Biar apa? Biar nanti nilainya itu maksimal. Kok bisa mempengaruhi nilai ya, Bu? Seperti itu bisa. Ya, Bapak Ibu guru itu ketika kalian melakukan sesuatu, itu juga akan mempengaruhi nilai yang kalian dapat. Oh, ternyata nilai sikapnya itu belum mencapai maksimal. Gitu loh ya. Jadi jangan sampai di kelas 9B ini ya ada yang melakukan sesuatu atau melanggar peraturan tata tertib sekolah. Nah, terus redam emosi dengan cara ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan, menarik napas dalam-dalam, atur pernafasan. Nah, kemudian biasanya dipegang. Ya, biasanya kan kalau panik itu deg-degan ya, dipegang. Nah, itu sampai dipegang dengan pengaturan nafas. Nah, habis itu rileksikan otot-otot yang tegang. Caranya mudah, regangkan semua otot tubuh. Selonjoran ya, selonjoran dulu. Kemudian peregangan ya. Mau nulis, berjalan-jalan sejenak, itu juga bisa. Berjalan-jalan sejenak, daripada berjalan saja tadi, sholawatan, istighfar ya. Habis itu nyalakan musik favorit. Nek saya belajar dengan musik itu nggak bisa. Tapi di sini kan ada beberapa teman-teman yang bisa ya. Belajar harus ada musik. Nek saya nggak bisa. Saya tipe orang yang belajar itu harus tenang, menyendiri, ya. Nah itu. Dengan musik itu malah mengganggu nanti. Malah ikut nyanyi. Akhirnya ikut nyanyi, nggak ikut, nggak nemplek, pelajarannya nggak nemplek. Nah, tapi ada yang bisa belajar harus ada musiknya biar cepat masuk, itu ada. Nah, silakan kalian kenali diri kalian sendiri. Kalian itu tipe yang mana? Nah, kalau tipenya tidak senang musik, silakan musiknya disingkirkan dulu. TikToknya di-uninstall dulu sementara waktu ya. Untuk melatih fokus kalian menghadapi PKA atau ujian. Ya, karena sudah kelas 9. Mobile Legends-nya uninstall dulu. Game-gamenya silakan dihapus dulu. Loh, Bu, aku apa melu lomba, Bu? Di sini ada yang nggak ikut lomba nggak? 9B. Lomba ini ML. Ikut ya? Wah, selamat buat yang sudah mengikuti ML ya, mendapatkan kejuaraan. Nah, ternyata game ya, kita di belakang layar dulu. Kalau semisal game dimanfaatkan dengan baik, ternyata bisa menghasilkan prestasi. Ya, itu kalau dengan baik. Nah, jangan sampai kalian game-gamenya itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Contohnya, aku iso nge-game wis ngentekno kuota, game tok kalahan, ya kan? Tidak bisa diandalkan, mending dihapus saja. Ya, karena merugikan. Ya. Nah, terus habis itu
Tantangan dalam emosi itu apa saja? Lingkungan. Oh, Bu, aku kue semangat, dari rumah kue semangat. Iku loh koncoku marahi nganu kok gak mood tok. Nah, gak mood neh, ya kan? Padahal yang bisa mengelola emosi itu diri kalian sendiri, ya. Nah, bisa memutuskan lingkungan yang gak enak, kalian memutuskan emosi yang tepat, itu ya kalian sendiri, gak teman kalian. Walaupun teman kalian itu dengan situasi yang tidak enak, tetaplah teguh pada emosi yang kalian miliki. Bahagia ya bahagia, semangat ya semangat ya. Jangan sampai mengikuti aliran yang tidak baik gitu. Trauma, nah ini juga trauma itu mempengaruhi. Ada beberapa anak yang traumanya itu sampai bikin dia itu nggak mau keluar rumah itu ada. Karena kasus bullying itu beberapa kali terjadi. Nah jangan sampai kasus bullying itu termasuk dosa besar ya. Dosa besar dalam dunia pendidikan. Nah, kalian bullying dalam ucapan saja itu juga sudah dosa besar. Yang nyatet siapa? Guru BK, malaikat, nah, banyak ya yang nyatet. Teman kalian yang juga mengingat apa yang kalian sampaikan. Nah, makanya jangan sampai dilakukan hal-hal itu. Terus, tekanan pekerjaan. Ini kalau di dunia pekerjaan biasanya kan ada job desk-nya yang memang ada yang banyak, ada yang sedikit, itu juga mempengaruhi emosi yang akan ditimbulkan. Nah, kalian apa di dalam dunia pendidikan? Biasanya tugas. Nanti kalian akan merasakan apa ya? Penuh dengan tekanan itu ketika sudah menghadapi ujian. Wah, Bu, wangil ya, Bu, mengatur waktu antara ujian, baru ujian langsung ujian praktek, langsung lagi. Nah, itu. Ujian praktek kan itu nanti ada yang lisan, ada yang membuat karya, ada yang tulisan. Nah, kalian harus pandai-pandai mengatur waktu biar bisa maksimal, gitu ya. Kurangnya edukasi emosional ya, karena memang sebenarnya sebelumnya nggak tahu. Oh ternyata emosi itu seperti ini, terus emosi itu pilihan kita, karena nggak tahu. Gitu. Nah makanya kalian kan sudah tahu hari ini ya. Jadi silahkan kalian aplikasikan emosi yang akan kalian keluarkan itu dengan positif. Ya, jangan negatif. Kemarin kok saya dapat laporan ada kelas berapa ya? Kelas 8 ya, berantem. 2 orang cewek-cewek. Nah, itu perkarane rebutan cowok, rebutan setip apa rebutan bolpen, nggak tahu itu. Belum ketemu saya karena kemarin saya ada dinas di luar. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Harusnya lebih malu karena sudah kelas 8. Loh, naik kelas 7 boleh, Bu? Yo, tetap malu karena sudah naik kelas dari SD ke SMP. Malu. Makanya kemarin saya kalau masuk di kelas 7 itu, Mbak kamu sudah besar. Ya. Jadi, dalam mengelola emosi itu harus berubah. Yang awalnya nangisan ketika ada temennya apa? Usil, jahil, nangis minta pulang. Sekarang jangan apa-apa minta pulang. Kemarin itu ada loh kelas 7 yang minta pulang. Gara-gara diajak minta pulang, Bajal. Selalu minta pulang kok yo, murid entek ya. Murid entek lah, terus gurunya ngajar siapa. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kalian silakan memilih emosi kalian yang lebih positif. Gitu ya. Masih semangat? Sudah dapat jawabannya masing-masing? Nah, sudah. Mbak, mana kelompok yang pengen maju? Sebelum saya tunjuk. Maju aja dulu. Ayo, silakan. Lebih cepat, lebih baik. Ayo. Ayo. Disampaikan saja. Ceritanya gimana? Semuanya yang maju semuanya. Tidak hanya satu orang saja. Ayo, kelompok mana? Ayo, nah. Yang sudah siap? Sudah siap? Sudah? Hah? Ayo. Ayo, kelompok mana? Yang belakang sudah? Nah, ayo maju.
Yang tidak terpakai juga di bawah ya. Yang tidak terpakai juga di bawah. Nah, silakan baris di depan. Sini, maju ke depan. Ayo, yang satu bawa kartunya, yang satu bawa kartu emosinya. Sini, baris ke depan. Yang tidak terpakai mana? Sini, Mbak. Yang tidak terpakai mana? Nah, ini yang tidak terpakai. Oke. Terus ini ya ditamakkan satu-satu. Jawaban pertama apa? Ya wes gini aja dulu. Ditambahkan ke teman-teman di depan. Nanti yang merasa terjawab itu ya. Mbak. Satu ini. Nah, dihadapkan ke depan, dibaca, kamu yang baca. Ya. Pada suatu hari Ani bangun pagi dan merasa cemas, oke? Dia melihat jam yang menunjukkan 7 dan langsung berlari menuju kamar mandi. Sambil bersiap-siap, dia merasa Bersemangat. Karena hari itu adalah hari yang sangat penting baginya. Sekolah, Ani bertemu dengan teman-temannya. Mereka sudah duduk bersama di kelas dan Andi merasa kesal. Karena ada ujian besar yang akan dilaksanakan hari itu. Tetapi meskipun dia merasa putus asa, dia tetap berusaha fokus dan tidak ingin membiarkan perasaan itu mengganggu. Ketika pelajaran dimulai, Andi merasa karena gurunya menjelaskan materi yang sangat menarik. Dia menyadari bahwa bersekolah bukan hanya tentang ujian, tetapi juga tentang belajar hal baru yang akan membantunya di masa depan. Setelah pelajaran selesai, Andi pulang dengan perasaan ceria. Dia merasa bangga karena telah mengikuti pelajaran dengan baik dan yakin bahwa setiap langkahnya di sekolah adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Nah, kalian sudah menentukan apa saja, coba emosinya dihadapkan ke depan. Ada cemas, bersemangat, kesal, putus asa, santai dan ceria. Nah, kenapa diputuskan ada beberapa emosi? Coba kita gabungkan emosi negatif ya. Emosi positif di sini ya, semangat itu positif atau negatif? Positif nih, ayo kamu di sana geser. Terus santai dan ceria, emosi ya? Positif. Nah, berarti negatifnya ada cemas, terus kesal, putus asa. Ada 3 positif, ada 3 negatif. Nah, apa? Akan dijawab salah satu saja. Kenapa kalian bisa menentukan ada semangat, santai, ceria, cemas, kesal, putus asa? Kenapa? Karena apa? Kenapa kalian bisa memutuskan ini semua, emosi ini? Karena karena cocok dengan jawabannya. Lebih tepatnya, karena kita mengikuti soal cerita yang ada ya. Di sini kan menentukan pada suatu hari Andi bangun pagi dan merasa cemas ya tadi ya, cemas. Karena apa? Karena dia melihat jam yang menunjukkan sudah pukul 7. Cemas ya? Nah, dan langsung berlari menuju kamar mandi sambil bersiap-siap. Dia merasa bersemangat karena hari itu adalah hari yang sangat penting. Nah, berarti cocok ya? Terus selanjutnya di sekolah Andi bertemu dengan teman-temannya. Mereka sedang duduk bersama di kelas dan Andi merasa kesal. Merasa kesal karena apa? Di sini ada jawabannya. Karena ada ujian besar yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kamu kenapa, Pipis? Nah ya, dari tadi soalnya ketawa terus. Kamu paham ya? Oke. Karena ada ujian besar pada hari itu. Tetapi
Meskipun dia merasa putus asanya kenapa? Dia tetap berusaha fokus dan tidak ingin membiarkan perasaan itu mengganggu. Putus asanya karena ujian besar itu tadi, mungkin belajarnya belum maksimal, makanya dia merasa putus asa. Tapi tetap berusaha untuk fokus. Paham ya? Jadi sesuai ya? Oke, buat dua. Silakan boleh duduk. Sekarang kelompok siapa lagi yang siap maju? Ayo. Nah, silakan dibacakan. Kemudian jawabannya di bawah satu-satu. Di bawah satu-satu per kartu emosi. Yang tidak terpakai mana? Yang tidak terpakai ini ya. Sudah? Nah, dihadapkan ke depan semua ya kartu emosinya ya. Oke, silakan dibaca, Mbak. Hari ini adalah hari pertama aku mengikuti latihan ekstrakurikuler di sekolah. Aku memilih untuk bergabung dengan ekstrakurikuler karena dalam menuju tempat latihan, aku merasa bersemangat. Saat latihan dimulai, pelatih memperkenalkan diri dan menjelaskan aturan serta teknik dasar yang harus kami pelajari. Aku mencoba mengikuti arahan dengan baik, tetapi ternyata latihan pertama yang cukup sulit. Aku merasa cemas ketika beberapa kali gagal melakukannya di rumah. Melihat teman-teman lain yang sudah lebih mahir, aku menjadi putus asa. Tetapi aku tidak mau menyerah. Aku mencoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya aku mulai bisa mengikuti gerakan dengan lebih baik. Teman-temanku pun memberi semangat dan itu membuatku merasa berani. Di akhir latihan, pelatih memberikan evaluasi. Katanya aku masih perlu banyak latihan, tetapi sudah menunjukkan usaha yang baik. Mendengar hal itu, aku merasa tenang. Ketika latihan selesai, aku pulang dengan perasaan ceria. Aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berlatih dan menjadi lebih baik di latihan berikutnya. Oke, sudah sesuai? Sudah. Coba saya lihat dulu. Diposisikan emosi positif dengan emosi negatif. Coba diskusi. Yang positif di sebelah kanan, yang negatif di sebelah kiri. Sudah? Nah, coba yang positif mana? Bersemangat, berani, tenang, ceria. Yang negatif, putus asa dan cemas. Oke, kita bahas. Hari ini adalah hari pertama aku mengikuti latihan ekstrakurikuler di sekolah. Aku memilih untuk bergabung dengan ekstrakurikuler bola basket. Saat perjalanan menuju tempat latihan, aku merasa bersemangat. Saat latihan dimulai, pelatih memperkenalkan diri dan menjelaskan aturan serta teknik dasar yang harus kami pelajari. Aku mencoba mengikuti arahan dengan baik, tetapi ternyata latihan pertama ini cukup sulit. Aku merasa cemas ya, karena cukup sulit itu tadi. Ya. Ketika beberapa kali gagal melakukannya dengan benar. Nah, melihat teman-teman lain yang sudah lebih mahir, aku merasa putus asa. Oke, putus asa. Tetapi aku tidak mau menyerah. Aku mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya aku mulai bisa mengikuti gerakan dengan lebih baik. Teman-temanku pun memberikan semangat dan itu membuat aku merasa berani karena diberikan semangat ya. Di akhir latihan, pelatih memberikan evaluasi. Katanya aku masih perlu banyak latihan, tetapi sudah menunjukkan usaha yang baik. Mendengar hal itu, aku merasa tenang ya, karena sudah dikasih evaluasi di akhir latihan ya. Nah, kemudian ketika latihan selesai, aku pulang dengan perasaan ceria. Dan aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berlatih dan menjadi lebih baik di latihan berikutnya. Sudah sesuai? Sudah. Nah, silakan boleh duduk, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, cukup 2 kelompok saja ya. Di 2 kelompok nanti bisa presentasi di pertemuan berikutnya.
ternyata masing-masing kelompok kalau saya lihat sudah sesuai memberikan kartu emosi berdasarkan ceritanya, ya. Jadi kalian saya rasa sudah paham untuk mengekspresikan masing-masing perasaan itu lebih baiknya digunakan seperti apa, terus memunculkannya apa, kemudian yang bagus itu seperti apa, yang positif itu seperti apa, yang negatif itu seperti apa. Nah, jadi ini ya. Kalau kita lihat di depan, setiap orang itu memiliki atau punya perasaan, ya. Punya perasaan dan perasaan itu wajar untuk dirasakan. Ada terkejut, senang, sedih, jijik, marah, takut, buruk. Nah, penting bagi kita untuk mengenali, menerima, dan mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari yang baik dan sehat. Nah, berhenti dan kenali yang kamu rasakan. Sebelum bereaksi, ini ada ya, kotak termometer emosi namanya. Jadi, ini ada termometer, di atas maksimal itu ketika panas ya, panas itu berarti menandakan apa? Marah atau sangat marah. Itu ada di termometer atas, berarti ini ada yang sangat marah, termometernya sedang tingginya. Bagaimana meredamnya, Bu? Ambilkan es batu. Nah, bisa enggak? Bagaimana meredamnya bagaimana? Coba. Ketika termometer itu sedang tinggi, bagaimana kalian meredamnya? Apa? Mengambil napas, mengatur nafas dengan baik dan mengelola perasaan pada waktu itu. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum bereaksi ya, sebelum termometer kalian menunjukkan merah, silakan berhenti sejenak ketika mendapatkan sesuatu. Tarik nafas, tanyakan pada diri sendiri, aku sedang merasa apa? Nek kesal karena apa ya? Nah, itu dipikir. Ya, sebelum kalian memunculkan emosi yang pas atau sesuai. Paham? Oke. Contohnya, aku kecewa, aku malu, aku marah. Nah, itu dipikir. Karena apa? Ya. Nah, selanjutnya, kesimpulannya, emosi adalah bagian penting dari manusia. Nah, mengelola emosi itu mengenal diri sendiri lebih dalam. Dibutuhkan latihan dan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari, dan itu latihannya berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Tapi kok ada yang sekali langsung bisa, berarti dia mampu mengelola dirinya dengan baik. Ya, tapi kok belum bisa, nah silakan dilatih berhari-hari dan berkali-kali. Jangan sampai kalian tidak mau mencoba, ya. Karena ini nanti efeknya ke depan dan panjang. Gitu ya. Nah, nih ya, di akhir pembelajaran pada hari ini, selamat kalian semua sudah menjadi siswa hebat yang mampu menguasai jurus. Salah satu jurusnya itu apa? Mengelola emosi, ya. Mengelola emosi dengan baik. Nah, perjalanan ini masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan, ya. Jadi sudah paham sampai hari ini? Sudah paham pada bimbingan klasikal hari ini? Sudah ya? Nah, poin pentingnya kalian harus siap menghadapi sesuatu. Ya. Jangan sampai seperti ketika kalian waktu kecil dulu, ya. Sidik-sidik nangis. Nah, berarti itu belum mampu mengelola emosi. Sekarang semakin besar, kalian harapannya sudah mampu mengelola emosi dengan baik. Jadi apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian reaksikan itu sudah sesuai, dan harapannya bisa menampilkan emosi yang positif, ya. Jadilah orang yang positif. Vibesnya itu positif, ya, tidak negatif. Gitu, paham? Ada pertanyaan sampai hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan bimbingan klasikal pada hari ini dengan materi mengelola emosi. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Ada bimbingan konseling, kita lanjutkan untuk aplikasinya, ya. Paham? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, amin. Semoga sukses, diberikan kelancaran dan kemudahan apa yang dilakukan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-harinya, ya. Diberikan selalu kesehatan, gitu ya. Oke, sekian. Silahkan kalian boleh istirahat, ya.